teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep dualisme, di mana dualisme adalah suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan. Terutama kalau kita membicarakan tentang suatu kondisi sosial ekonomi, maka konsep ini menjelaskan tentang perbedaan bangsa-bangsa kaya dan miskin dan perbedaan golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama yaitu dua keadaan yang bersifat superior dan inferior. Dan yang kedua yaitu kenyataan hidup perbedaan bersifat kronis dan tidak tradisional. Dan yang ketiga yaitu derajat superioritas dan inferioritas yang terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan antar perbedaan yang kecil. Saya Anissa Aurelia, saya akan menjelaskan mengenai dualisme teknologi. Oke, jadi salah satu pakar ekonomi yang bernama Huygens menolak gagasan dari Buke mengenai dualisme dalam sistem sosial. Karena menurut Huygens, awal mula dualisme ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan di antara kedua sektor. Kedua sektor tersebut antara lain sektor tradisional dan juga sektor modern. Nah, teknologi impor yang ada pada sektor modern itu menggunakan metode produksi yang hemat tenaga kerja atau labor saving, sehingga ini akan membutuhkan modal yang jauh lebih banyak ya. Nah, keadaan ini itu sangat berbanding terbalik dengan yang ada pada sektor tradisional, karena di sektor tradisional menggunakan teknik produksi yang padat tenaga kerja, sehingga di sini juga terdapat kurangnya penanaman modal. Ini akan membuat sektor ini semakin sangat terbatas. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dualisme teknologi merupakan suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan ekonomi itu memiliki teknik produksi yang berbeda dari kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga dari perbedaan ini muncullah tingkat produktivitas yang sangat besar kan. Nah, disinilah teknologi modern itu menjadi peran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Teknologi modern yang dimaksudkan di sini adalah teknologi yang berkisar antara sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan kebalikannya, kegiatan ekonomi yang memiliki tingkatan teknologi yang cukup rendah itu terdapat pada sektor industri pertanian, industri rumah tangga, operasi produksi tradisional, dan yang lain sebagainya. Salah satu contohnya, masuknya mesin tanam padi di Indonesia. Dualisme ekonomi sosial merupakan teori dari J.H. Buke, seorang ekonom dari Universitas Leiden, Belanda, yang mengembangkan studi empiris mengenai kondisi ekonomi di Asia Tenggara, khususnya Hindia Belanda. Mengapa munculnya teori dari Buke ini? Yang pertama, mengapa modernisasi atau kapitalistik yang berlangsung di Hindia Belanda dibawahi oleh VOC sebagai sistem ekonomi tidak bisa mempengaruhi ekonomi tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua, dua sistem ekonomi berbeda, sistem ekonomi modernisasi dan tradisional, hidup sebagai dualisme sebagai sistem ekonomi di Hindia Belanda. Yang ketiga, apa yang membuatnya tidak dapat jalan bersama? Buke memberikan asumsinya pada konsep dualisme ini, yaitu satu sistem bersifat superior atau modern dan sistem yang lainnya bersifat inferior atau tradisional. Kondisi ini berdiri satu sama lain, jadi bukan transisional di mana satu menindas yang lain tetapi mereka berjalan masing-masing. Derajat inferioritas atau superioritas menunjukkan kecenderungan terus meningkat atau menguat. Unsur superior hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali mengangkat unsur inferior.
Dari sini muncul pertanyaan mengapa ekonomi modern berbasis kapitalisme gagal dicangkokkan di Hindia Belanda. Beberapa prasyarat berikut tidak terpenuhi, seperti masyarakat harus bersifat rumah tangga uang, sementara social value masih berbasis rumah tangga barang. Yang kedua, individualisme harus menjadi basic, tapi nilai komunal masih sangat kuat. Kegiatan ekonomi di Barat berdasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sementara di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Saya Sofi dan saya akan menjelaskan mengenai dualisme keuangan. Dualisme keuangan menurut Hlamin pada tahun 1967, yaitu di mana ada pasar modal atau uang yang sangat berbeda. Dualisme keuangan ini sendiri menunjukkan kalau pasar uang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, pasar uang yang terorganisir atau organized money market, dan yang kedua, pasar uang yang tidak terorganisir atau unorganized money market. Pasar uang jenis pertama yaitu organized money market. Pasar uang ini terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang biasanya terdapat di kota-kota besar. Jadi, pasar uang ini berkembang bersamaan dengan adanya perluasan investasi yang mendorong lembaga-lembaga keuangan tadi untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi, terutama sektor ekonomi industri dan sektor pertanian masyarakat. Nah, kebalikan dari pasar uang yang pertama, pasar uang jenis kedua yaitu unorganized money market merupakan pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal. Contohnya, rentenir, petani kaya, pedagang-pedagang perantara, dan pemilik-pemilik modal di daerah pertanian. Pasar uang ini biasanya memiliki suku bunga yang sangat tinggi, tetapi memiliki prosedur yang mudah dan sederhana, sehingga masyarakat pedesaan lebih memilih untuk meminjam dana kepada pasar uang ini.